buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Dian dari ESQ Leadership Center. Pagi ini saya akan memandu Bapak Ibu para talented people dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Oke, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan rutin setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan 3 giveaway berupa 3 free life tools talent DNA kepada 1 orang pemenang ya. Silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara saya akan mengumumkan siapa pemenangnya. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA pada laman berikut ya. Boleh di-scan barcode-nya atau langsung ke www.talentdna.me. Boleh di barcode dulu nih, untuk di-scan dulu untuk barcode-nya yang ada di layar Bapak Ibu. Silahkan. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Saya mau tahu juga nih ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang muncul pada layar. Ini kita akan munculkan. Boleh. Oke, sudah muncul ya. Siapa yang belum memiliki hasil talent DNA atau yang sudah punya, boleh segera diisi. Dan siapa yang baru pertama kali hadir ya di seminar acara pada pagi hari ini. Terus seminar Ask Me gitu ya. Silahkan. Yang masih tulis di kolom chat, boleh isi pollingnya ya. Oke, kita tunggu 5 detik lagi mungkin ya. Oke, terima kasih. Boleh di-end dulu ya.
Oke, talented people, ternyata ada yang baru bergabung ya, ada juga yang belum memiliki hasil talent DNA. Masih banyak juga ya tadi ya. Oke, segera ya disimak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya gimana sih caranya mengisi live tool talent DNA. Baik, Bapak Ibu, izin kami informasikan kembali, di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Karena tadi ada beberapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir juga ya di seminar pada pagi hari ini, atau bahkan ada yang belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka dari itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Gurunda Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Bram sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Langsung dari Malaysia ya, jauh sekali, yaitu Bapak Andi. Nah, Pak Andi ini adalah seorang trainer ESQ Malaysia, Bapak Ibu talented people. Nah, tema kita pada pagi ini adalah inisiatif, kreatif, dan produktif dengan talent DNA. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Coach Bram dan Pak Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Dian. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Pak Andi dan Coach Bram? Sudah siap ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat, Mbak Dian. Dan Alhamdulillah. excited untuk mendapatkan manfaat lebih banyak lagi dari talent DNA. Alhamdulillah. Masya Allah, siap. Baik, sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini, Pak Andi? Siap. Ya, siap insya Allah. Oke. Izin saya bacakan terlebih dahulu ya untuk 10 top talent dan 5 bottom talent dari Pak Andi. Untuk top talentnya ada inisiator, decisive, resourceful, courageous, intuitive, self-confident, directive, artikulatif, accountable, dan autoritatif. Sedangkan bottom 5-nya adalah kontekstual, sociable, genuine, structure, dan equitable.
Oke, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat ya, talented people. Oke. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi laman di www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih serahkan ke Coach Bram dan Pak Andi ya. So, let's find your light and shine. Silahkan Coach Bram. Oke, terima kasih ya Dian. Baik, Assalamualaikum Bang Andi, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, Coach Bram. Alhamdulillah sehat. Bahagia berjumpa Coach Bram Alhamdulillah, pagi ini. Masya Allah. Betul nih jumpa dengan Bang Andi nih di sini ya. Oke. Iya, Alhamdulillah Eh, Coach. Pak Ari juga sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, pagi. Alhamdulillah. Pagi, mohon izin Pak Ari, mohon restunya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, talented people nih kalau misalkan kita lihat di sini Bang Andi interesting ya dari talentnya ini lebih banyak merahnya. Ya, kemudian ada berapa nih ya? Ada 6 ya. Kemudian selebihnya dua-dua aja ya. Kuningnya 2, kemudian birunya 2. Apa sih arti dari warna-warna ini? Ini kita putar dulu nih video penjelasan dari Pak Ari tentang domain-domain ini atau warna-warna ini ya. Oke, silakan Dian. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke ya. Tadi kita sudah dengarkan ya bahwa itu tentang drive, network, and action. Wah, ini berarti lebih banyak actionnya nih ya Bang Andi. Oke, Bang Andi mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol dulu nih untuk memperkenalkan Bang Andi di hadapan para peserta di sini, ya para talented Iya. people. Apa sih tugasnya Bang Andi, peran dan tanggung jawab Bang Andi di ISQ Malaysia nih Bang? Baik, terima kasih Coach Bram. Jadi saya di SQ Malaysia, Alhamdulillah diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh Dr. Adi Ginanjar sebagai trainer dan juga sebagai konsultan, dan kemudian sehari-hari juga menjadi head of corporate sales. Jadi kami Corporate sales memimpin ya. bersama dengan tim untuk program-program korporat, program korporasi Coach Bram, in-house program di In-house program Malaysia. ya. Ya. Oke. Nah, Bang, as a leader ya di corporate sales ya, apa sih yang dengan effortless ya, dengan mudah nih Abang lakukan ya, dan ketika Abang melakukan itu betul-betul enjoy betul. Apa Bang? Baik, Coach Bram. Wah, terima kasih Coach Bram pertanyaannya. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga Pak Ari atas talent DNA yang mudah-mudahan insya Allah semakin menjadi life tool saya nih, insya Allah. Insya Allah. Jadi pertanyaan Coach Bram tadi yang pertama, kalau kepada eksternal Coach Bram, saya merasa sangat excited ketika menceritakan tentang solusi-solusi ESQ dan ACT di Malaysia.
Oke. Baik untuk individual ataupun untuk perusahaan-perusahaan di Malaysia. Dan Mm-mm. juga bersama dengan tim secara internal, saya juga suka untuk sharing I see. tentang tren-tren yang sedang terjadi sekarang, dan juga saya sangat-sangat suka ketika bercerita tentang visi dan misi ESQ, karena itulah Hmm. yang alhamdulillah guru Alignment dan vision pemimpin dengan saya tim gitu ya tanamkan. Bang ya. Ya, betul, Coach Bram. Hmm. Jadi memang Oke. itulah yang kalau saya lakukan itu seperti energi itu tidak habis-habis, Coach Bram. Jadi selalu merasa excited, Coach Bram. Merasa excited ya. Oke. Apa sih Bang yang mendorong Abang tadi ya sharing dan itu sangat apa ya sangat enjoy sekali untuk sharing ya apalagi kemudian alignment dengan vision dan mission ESQ. Why? Hmm, saya merasa bahwa dan berkeyakinan bahwa Hmm. solusi-solusi program-program ACT dan juga ESQ itu sangat bermanfaat, dan saya merasa program yang harus dilakukan oleh semua korporasi dan individu, Coach Bram. Kan? Oke. Iya, tentunya program-program yang lain pun banyak, tapi setiap korporasi di Malaysia itu harus menjadikan ESQ dan SCT sebagai salah satu cara untuk membangun kejayaan perusahaan mereka. Nah, itu Oh, yang membuat saya excited untuk sharing, Coach. Apa yang membuat Abang sangat meyakini ya bahwa program-program dari ESQ, dari ACT itu boleh bawa nih klien-klien menuju kejayaan tadi tuh Bang. Ya, subhanallah, alhamdulillah, saya bersama dengan ESQ sudah masuk tahun ke-17, Coach Bram. I see. Jadi Pak Ari sebagai pemimpin ESQ dan juga pengasas founder ESQ selalu menghadirkan inisiatif-inisiatif baru yang brilian, yang sesuai dengan keperluan pada masanya, Coach Bram. Dan selama 17 tahun, saya merasa bahwa banyak sekali yang sudah terbukti kejayaannya ketika menjadikan ESQ dan solusi-solusinya sebagai salah satu cara membangun syarikat atau perusahaan mereka, Coach. Jadi melihat the proven result yang terjadi, I Coach Bram. see. Oke. So jadi this is interesting nih Bang karena dari tadi Abang senang sekali untuk sharing baik itu dan enjoy gitu ya. Bukan hanya senang tapi enjoy eh, tidak hanya sekedar dengan klien kalau boleh kita lihat di sini ya. Abang ini kan ada juga nih resourceful ya. Jadi so kalau kita bicara tentang resourceful ini ya senang sekali ya untuk berbagi sharing ya anytime kapanpun dengan apa yang abang miliki ya. Betul nggak semacam itu tuh bang? Ya, betul sekali, Coach. Jadi uh, yang saya rasakan dalam pengalaman saya kan, Coach, Betul. ya terkadang kita berjumpa dengan our counterparts dan juga Hmm, our clients, ya. Kita ya, sebutnya clients atau counterparts. Kadang-kadang bicaranya masuk dari segi productivity, ada oke. juga dari segi human capital, ada Hmm, juga dari segi teknologi. Tapi beragam lah selalu ya. saya merasa ya bisa masuk gitu, Coach. Bisa Ya, masuk ya, ya. sampai ke cerita kepentingan ESQ dan juga ACT dalam membangun company mereka. Jadi Nice. bisa dari mana-mana angle gitu, Coach Betul, Bram. betul, betul. Dan satu lagi juga, ini tentunya kan setiap orang berbeza-beza, betul ya Bang, beda-beda nih talented people. Bahwa Betul. Hmm. resourcefulnya Bang Andi boleh jadi berbeda dengan yang lain ya. Karena Ya, ya. ada juga campur tangan dari accountable-nya. Ya, oke. Hmm. So jadi eh, Abang dah dapatkan amanat dari Pak Ari ya, as a leader di corporate sales. Nah, dan pasti itu mendorong abang untuk bagaimana bisa tugas-tugas itu terselesaikan. Dan rasanya kalau ada Hmm. tugas yang tidak executable, itu seperti ada perasaan bersalah gitu, ya. Seperti Hmm. itu nggak sih, Bang? Ya, Coach Bram.
Jadi selalu kan memang kita bersama dengan klien-klien kita itu banyak sekali engagement kita bukan hanya satu dua program, Ya, tapi tiga empat bahkan satu roadmap of the program kan. Jadi ketika roadmap itu contohnya belum terpenuhi secara full atau mungkin oke. belum memberikan impact yang kita janjikan kepada klien, itu ada perasaan ini, Coach Bram, perasaan restless gitu, perasaan apalagi ya, gitu Nah, ya, itu ya. apa yang salah ya, gitu. Jadi Nah, itu selalu dia ada, tuh. Mm-mm. betul. Mm-mm. Karena satu sisi boleh jadi tadi ya ada accountable tadi ya, karena ingin menjaga amanah, memastikan amanah itu berjalan dengan baik is very important buat Bang Andi ya. Dan satu sisi lagi tadi ketika Abang menyampaikan bahwa oh ya kalau misalkan seperti ini belum mencapai roadmap ada apa ya? Apa yang salah ya? Selalu mencari makna juga nih di dalam sebalik kejadian. Ya. Karena memang ada intuitifnya nih, Abang. Ya. Oke. Jadi apapun yang terjadi itu harus ada reasonnya, ya. Dan Oh. hingga selalu mencari tahu antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, bagaimana korelasinya. Dan bahkan mencari juga tuh sebab dan akibatnya yang terjadi, ya. Macam seperti itu nggak sih, Bang? Ya, betul Coach. Ya, betul. Oke, boleh Jadi seperti selalu apa contoh mencari. konteksnya nih Bang yang pernah terjadi nih. Ya, pengalamannya ya, konteksnya seperti Mm-mm. tadi. Misalnya di klien apa seperti itu, Bang. Mm. Ya, jadi seperti ada saat ini kan bersama dengan tim CRO, ya, Hmm, tim corporate sales, kami sedang handle beberapa project bersama dengan klien di Malaysia. oke. Mungkin saya tidak bisa sebutkan nama Oke. perusahaannya karena saya belum Oke. minta izin ke mereka. Ya. Hmm. Jadi yang terjadi adalah kita di awal gitu kan sudah agree, coach. Jadi programnya Hmm. A, B, C, D, kan. Jadi ketika program tersebut contohnya sudah sampai C, Hmm. tapi apa yang klien harapkan gitu ya Hmm. sudah terjadi sebagai impact. Kemudian itu klien sampaikan macam belum terlihat gitu ya, belum secara signifikan. Nah, Oke. itu saya bersama dengan tim gitu selalu mencari itu apalagi nih, apa yang mungkin kurang kita lakukan. Bisa jadi apa ada di antara program-program dalam roadmap tersebut yang perlu kita tambah baikkan gitu, Coach. Kan? Hmm. Jadi akhirnya terkadang ini kadang-kadang bisa ini nih, Coach, bisa menyebabkan keharmonian tim agak terganggu gitu ya. Contohnya ketika rasanya kita perlu bagi satu refresher secara free contohnya ya. Ya. Sedangkan mungkin tim melihatnya oh bukan itu problemnya, bukan Hmm. itu penyebabnya. Nah, saya dengan talenta saya ini agak sedikit ini nih coach. Nanti minta pandangan coach juga. Saya agak sedikit pushy. Ya, Hmm. jadi kalau saya lihat sesuatu itu perlu dilakukan, saya terkadang bukan terkadang lah ya, sejujurnya seringnya coach itu agak sedikit memaksa untuk Ya. itu terjadi. Nah, itu kadang-kadang menjadi kenapa lah Pak Andi tiba-tiba buat decision yang tidak kita agree sebelumnya. Itu coach yang Hmm. kadang-kadang terjadi coach. Oke, nice ya. Ini kita udah mulai masuk nih ya. Karena ya ini ya kalau kita boleh bicara nih Bang, Abang ini kan memang ada otoritatif, direktif, betul ya. Sementara Ya. nih kalau kita boleh discuss, direktif itu ya Abang tuh tak ragu nih untuk ambil resiko, betul ya. Kemudian kalau bicara tentang otoritatif nih ya Bang, Abang mungkin boleh jadi meminta masukan dari orang lain, ya. Tapi keputusan tetap ada di Abang. Betul tak? Iya, Macam iya. tuh, tuh ya. Dan it's Iya. okay buat Abang kalau ada orang lain tak bersetuju, ya. Artinya Abang tak menghindari konflik, ya. It's okay to not be okay with others. Ya. Dan kemudian ya dengan apalagi ada accountable yang merasa bahwa ini amanah ya ini harus dijalankan ada campuran tadi dengan otoritatifnya abang dengan direktifnya abang ya dan abang ini juga decisif gitu ya jadi
di dalam satu perkara nih, dalam sebuah kondisi, case, atau bahkan dalam satu percakapan, abang boleh aja, oke lah, kita stop aja lah ini, nggak perlu kita lanjutkan lagi. Bisa Iya, saja itu terjadi ya. Sekalipun orang tak iya. sepakat nih, tidak setuju ya. Buat abang kan direktif, ada campurannya tadi ya. Ya oke aja ya. Hmm. Jadi decisif, direktif, kemudian tadi accountable-nya, wah itu bercampur hingga itu yang terjadi. Pernah tak terjadi seperti itu macam tuh bang? Iya, betul, Coach Bram. Jadi sebenarnya sangat bersyukur nih ada talent DNA, Coach Bram. Terima Hmm. kasih sangat-sangat untuk Pak Ari kan. Jadi Itu dengan adanya talent DNA, jadi saya menjadi sadar, Coach, kan, bahwa Bang saya Andi, pun ini juga kata Ruzaika ini agree to disagree. Curhat begitu. ya, Ruzaika ini dalam tim yang sama dengan saya, Coach, di Iya. Kopra Sales kan. Dan dengan talent DNA, jadi saya betul-betul menyadari yang saya perlukan Ruzaika. Dan banyak sekali Ya. yang menjadi kelemahan saya gitu, Coach ya. Hmm. Banyak di cover oleh tim yang lain. Tadi salah satunya, Coach. Jadi terkadang keputusan itu terlalu cepat untuk saya ambil. Hmm. Walaupun bukan sebuah keputusan, tapi saya sampaikan ini bukan keputusan ya, ini hanya Hmm. ide ya, ini Hmm. bukan keputusan, ini hanya discussion. Tapi cara saya menyampaikan discussion atau ide tanpa saya sadar itu seperti memutuskan, Coach. Hmm. Ya, jadi kalau seandainya itu diambil, mungkin akan salah keputusannya. Nah, Hmm. itulah kenapa dengan ada talent DNA ini, jadi eh, tim kami Boleh itu lebih paham lah ya. oke, ya boleh ini, Coach, boleh melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, nice ya. Apa sih yang membuat orang tuh suka geram gitu ya dengan Bang Andi ini ya? Menurut abang yang seperti apa tuh Bang? Ya. Baik itu personal atau profesional. Ya, kalau yang feedback ya dan Hmm. juga mungkin suggestion yang Ya. pernah saya dapat adalah terkadang saya ini ketika menyampaikan sesuatu saya tidak memperhatikan perasaan orang, Coach. Jadi Oke. kalimat-kalimatnya agak terlalu direct, agak terlalu kasar. Bukan agak Ah, mungkin, tapi memang direct ya Bang. ya, mungkin bukan agak, Coach, memang kasar, Coach. Bukan kasar, direct ya. Kan gitu Direct dong ya, ya. direct. Artinya abang tuh bila nak ingin sampaikan sesuatu ya cakap aja gitu ya. Ah, tak ada Betul. filter untuk apakah saya sakiti orang atau tidak gitu ya. Karena kan tadi Iya, direktif, kemudian dan yang menarik adalah abang boleh cakap kepada orang, bicara dengan orang dan meyakinkan orang ya. Itu mudah buat mm-mm. abang untuk menjelaskan Iya, dengan detail juga. Karena ada abang ada artikulatif ya iya. dengan self Mm-mm. confident yang tinggi, oke, bahwa pendapat abang ini boleh diterima oleh semua orang, ya. Padahal Iya, sih ya, iya, in the fact realitinya kan tak macam itu juga, macam seperti itu nggak iya. sih? Iya, betul, Coach. Iya. Jadi eh seringkali, jadi setelah kita selesai discussion, selesai meeting, sayanya rasa biasa aja, Coach. Tapi sebenarnya banyak orang-orang terluka berdarah-darah gitu dalam ruangan meeting itu, Coach. Jadi itulah sesuatu yang saya harus perbaiki dan dengan Iya. talent DNA ini jadi ketahuan gitu, Coach Bram, mana yang harus saya tingkatkan. Mungkin Ya. karena kalau saya lihat kan penjelasan Pak Ari tadi, di top 10 saya kan cuma dua yang kuningnya, Coach. Jadi in Hmm. terms of networking, Iya. building relationship, menciptakan keharmonian, nah itu sesuatu yang saya mesti perbaiki, Ya. pertingkatkan. Karena kuningnya itu pun courage and artikulatif. Hmm, betul. Ya. Artinya courage itu kalau mau bicara A ya aja, B ya B aja gitu ya. Jadi courage itu ya tadi abang tuh tak pikirkan orang tidak tak kisah ya. Artinya abang tuh tidak pedulikan apakah orang ini akan seperti apa, tapi ya memang itu yang abang pikirkan dan rasakan itu yang abang sampaikan. Berani untuk Ya, mengucapkan apapun pendapat yang abang miliki, ya. ya, Uh, ya. dan apalagi tadi ya ada tambahan ada direktif, otoritatif, accountable-nya abang itu semakin memperkuat itu semuanya. Ya, sementara meanwhile di satu sisi bottom five-nya itu adalah sociable.
Wah, ini nih. Artinya untuk beramah tamah dengan orang baru, aduh itu sepertinya perlu effort lah ya, gitu. Perlu Iya. effort dan membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Aduh, itu jangka panjang ya, itu sepertinya nanti dulu ya, karena uh, bottom five-nya genuine, tapi salah satu top 10-nya adalah decisive. Ya, jadi it's okay untuk close anytime, kapanpun, bahkan hubungan dengan orang dan lain sebagainya. Atau tapi ya untuk berhubungan dengan orang oke, apapun ya. Makanya kayaknya abang nih mungkin ketika dalam dewan kelas atau jumpa dengan orang, abang akan menjadi orang yang sangat bisa menyampaikan sesuatu, enjoy. Wah. Tapi untuk apa ya, hanya beramah tamah yang kurang lebih nggak terlalu penting tuh buat abang. Macam seperti itu nggak sih? Iya, betul coach. Wah, dahsyat deh coach Bram nih. Dan dahsyat talent DNA-nya gitu bisa tepat betul menggambarkan simptom atau situasi yang terjadi coach. Jadi memang ketika dalam sebuah training, khususnya training untuk korporasi gitu, Ya, ya. siapapun yang harus saya hadapi dari kalangan peserta itu, saya tidak ada rasa takut coach. Kan? Mm-mm. Jadi saya punya rasa self confidence bahwa solution yang Pak Ari buat dan saya bawa sekarang is the best solution. Ya. Tapi itu tadi untuk membangun perhubungan, kemudian beramah tamah. Saya selalu berpikir ya orang lain sajalah yang buat itu gitu. Mm-mm. Biar saya fokus kepada meyakinkan mereka terhadap solusi gitu. Coach Ram. Bang Andi nih, coach Bang Andi juga kan, coach Andi. Oke. Biasanya nih kalau di ISQ Malaysia nih, ini kan boleh jadi ada yang sangat berbeza dengan abang ya. Yang people-nya itu, network-nya itu banyak, sementara abang kan sedikit ya. Itu pun courageous and artikulatif ya, top 10-nya Iya, ya. Itu iya. berhubungan dengan orang lain itu seperti apa? Atau mereka-mereka ini atau orang seperti seringkali membuat abang tuh gregetan, geram, macam seperti itu ya, Bang. Boleh Kak, boleh ceritakan kasusnya, case-nya seperti apa? Ya, Coach Bram. Ya, jadi sebelum talent DNA nih, Coach Bram, Hmm, memang apa namanya harmoni, kemudian saling memahami itu ya. sesuatu yang lebih susah untuk dilakukan, Coach. Kan? Hmm, Jadi saya melihat, saya reflect kepada diri saya sendiri gitu ya. Saya kadang-kadang melihat sesuatu yang bisa dilakukan dengan lebih cepat itu saya rasa tidak terjadi, kan? oke. Padahal mungkin sebenarnya dari pihak yang lain ada perspektif sendiri, coach. Perspektif Kan? sendiri. Contoh case-nya apa Kemudian nih, Bang? juga, Contoh case-nya sesuatu yang lebih ya, cepat, misalnya dalam konteks kasus apa gitu ya, ketika dalam mm, mengurusi apa, oh ini menurut abang harusnya sudah mulai bisa dieksecute gitu ya, tapi kok ini agak lama, oke seperti apa bang? ya. Contohnya Mungkin mungkin. yang saya teringat sekarang lebih kepada people management ya, coach ya, I see. people management, Hmm. ya. Jadi uh, ada saya melihat mungkin dari segi people management mungkin bisa lebih di efisienkan lagi contohnya Oke. kan mungkin ada beberapa orang yang saya nampak yang saya lihat tidak beberapa fit atau sesuai untuk Betul. di satu tempat atau satu Hmm. pekerjaan. Mungkin sayanya ini sebelumnya kan rasa macam wah ini nggak bisa dilakukan ini kalau dilakukan terus seperti ini akan menyebabkan performance yang akan apa Ya, namanya terkorban gitu, ya. coach. Belum Nah, lagi jadi itu resource yang yang terlalu banyak berlebihan keluar gitu ya bang. ya, jadi terkadang sudut pandang saya itu mungkin ketika saya sampaikan tanpa Hmm. saya sadari gitu, coach, sesuatu yang sensitif kan, Ya, coach Bram ya. Ya, betul. berkaitan kan sesuatu yang sangat sensitif. Jadi akhirnya menyebabkan itulah sedikit friction yang terjadi. Oke. Jadi Nah, alhamdulillah ketika ada talent DNA, sayanya pun memahami dan bisa menyesuaikan lah dengan
keadaan yang lebih baik gitu, Coach Bram. Ya, ya. Tapi mungkin boleh jadi kalau ini menurut saya bahwa ya artinya masing-masing harus coba untuk melihat dari sisi yang Ya. terbaik gitu ya. Karena boleh jadi apa yang abang sampaikan itu tidak tak salah juga gitu ya. Karena kalau kita boleh lihat kan cara pandang abang ini ya kalau memang ada sesuatu yang perlu di stop ya stop ya. Apalagi abang ini kan genuine juga terakhir tadi ya. Artinya ketika correlate dengan orang dan kemudian orang ini ternyata katakanlah tidak selari, tidak selaras, tidak align dengan vision dan missionnya. Ya udahlah, oke lah kita oke kita berpisah pun nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah karena vision missionnya sudah jelas berbeda gitu. Ya, jadi decisive tadi dan kemudian genuine-nya juga terakhir. Nah, ini dampaknya ini akan sebenarnya boleh jadi sesuatu yang karena abang juga kan mengambil sesuatu dengan intuitif ya, mampu untuk mengambil beberapa informasi-informasi yang terpecah, yang acak, kemudian abang lainkan, ya. Jadi itu boleh jadi menjadi salah satu strength yang abang lakukan, bukan hanya sekedar uh, area of improvement, ya. Tapi memang the way abang menyampaikan itu karena abang tadi ya, ini yellownya kurang. Autoritatif ya, kemudian korektif boleh saja, tapi mungkin tergantung dari orangnya ya ketika dia memahami abang seperti apa. Macam mana seperti itu tuh bang? Ya, betul sekali, tepat sekali Coach Bram. Jadi memang itulah sebenarnya yang saya rasakan ketika saya bersama dengan klien, bersama dengan calon klien gitu, Coach Bram. Saya betul-betul bisa being myself, artinya bisa uh, melakukan sesuai dengan talenta saya, ya. Ya, ya. Tapi ketika saya bersama dengan internal team, saya yang harus juga melihat bahwa orang itu berbeda dengan saya, punya talenta yang berbeda, Iya, gitu, Coach. Jadi ini salah satu manfaatnya nih, Coach. Jadi bisa membawa diri sesuai dengan kondisi yang ada pada iya. ketika itu, Coach Bram. Bang Andi, ini sebelum paham tentang talent DNA nih, ya, di Malaysia, di branch Malaysia nih ya, di SQ Malaysia, siapa sih orang yang paling sulit abang pahami nih, ya? Trainer lah, oke lah, trainer lah. Kalau trainer kan kita santai-santai aja, relax aja kan diskusinya. Ya, ya, kalau dari rekan-rekan trainer, eh, yang talentanya top 10-nya itu agak sedikit berbeda dengan saya. Ada Pak Firdaus, Oh, agak kan? sedikit berbeda atau berbeda sangat, Bang? Berbeda sangat, berbeda sangat, Selain ya. Firdaus, pimpinannya siapa, Andi? Mari. Ya, terima kasih Pak Ari. Kalau sesama pimpinan, ada Coach Huda. Secara talentanya memang sangat berbeda dengan saya. Jadi akhirnya Coach, ini sebelum talent DNA kan, ya mudah-mudahan Allah maafkan saya gitu. Terima kasih Pak Ari karena memberikan kesempatan sabar dengan saya. Banyak sekali kejadian yang mungkin menyakiti hati Coach Huda gitu ya. Mungkin juga tidak sesuai dengan pembawaan atau karakter Pak Fir gitu, Iya, iya, Coach Bram. iya, iya. Tapi setelah kita pahami nih, Bang Andi, dengan atau coba kita ambil lebih dalam lagi lah tadi ya, misalkan dengan Coach Huda, dengan Pak Fir, macam tuh ya, Bang Andi ini, Coach Andi. Contoh case deh, satu case, contoh case yang lebih real supaya kita talented people di sini boleh paham ya, contoh case-nya, behavior-nya seperti apa yang sangat berbeda itu. Contohnya seperti itu, Bang. Apa tuh, Bang? Ya, ya kalau dalam eh, dinamika dinamika kepimpinan ISQ Malaysia, Mm-mm. khususnya ketika dalam suasana meeting ya, Coach Iya. Bram ya, Coba Andi, memang case-nya dengan Bu Huda juga, Andi. Dengan Bu Huda dan ya Pak Razif. Open. baik Pak Ari ya. Ya, jadi ini dengan Coach Huda contohnya, karena Mm-mm. kami sesama tim di manajemen gitu ya. Mm-mm. Jadi banyak hal-hal yang berbeda pendapat. Oke. Berbeda pendapatnya akhirnya saya itu menyampaikan ketidaksetujuan saya
dengan cara saya, Coach Bram, yang Mm-mm. ternyata sangat tidak sesuai dengan cara Coach Huda, kan? Contohnya tadilah tentang manpower management, Mm. kemudian juga dari segi apa namanya apa strategi kita, ya. Kan meeting itu kan setiap minggu ya Coach ya. Jadi Ya, kadang-kadang bukan hanya direction yang jauh, tapi juga isu-isu yang terjadi sepanjang perjalanan di SQ Malaysia. ya, Nah, jadi kalau sebelum talent DNA kan Coach, hampir semua isu lah Coach Bram. Ya, jadi saya menyampaikannya dengan cara yang lebih sesuai dengan talenta saya. Dan memang betul kata Pak Benny gitu, betul kata Pak Benny dengan talenta-talenta mereka rasanya lebih banyak mengalah gitu. Mengalahnya dalam artian untuk avoid the conflict gitu. Sedangkan Iya. saya, it is okay to have a conflict Hmm. uh, selagi kita boleh memberikan keputusan yang lebih baik. Nah, gitu, Coach Bram. Ah, betul, ya. Karena tadi abang ini kan memang kalaupun kita berkonflik, tapi untuk mencapai satu tujuan yang besar gitu ya. Jadi Bram, Bram, ya Bram. Pak, silakan Pak. Minta Bu Huda Pak Razif sedang ada di sini respon juga. Kata Kak Huda, saya forgiving Pak Andi katanya. Itulah, alhamdulillah talentanya Bu Huda. Iya. Karena, nah ini boleh nih, Bang Andi Kak Huda ya, boleh share. Kan saya hanya paham nih, Kak Huda itu kan ada ini ya, apa Ayo individualization. Bu Huda langsung cakap. Ini kesempatan emas ini. Ya, kita learning manajemen dengan DNA. It's powerful. Yang banyak yang melihat, mendengar, menyaksikan seluruh dunia. How we manage management with talent DNA. Bu Huda, please talk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari kesempatannya. Uh, saya sebenarnya talent nombor satu saya adalah troubleshooter ya, dan juga fixer. Hmm. Nombor dua fixer. Jadi dan saya juga ada forgiving. Sebenarnya menghadapi Pak Andi itu uh, pada saya itu sesuatu yang bolehlah, boleh apa saya berlapang dada dan sebagainya. Satu hal je yang saya baru sadar ya, yang saya baru sadar setelah talent DNA yang saya nampak ini ke depan. Di mana saya pun dah open dengan Pak Andi kemarin. Saya dah apa menyampaikan pada Pak Andi, saya sampaikan begini pada Pak Andi, I need you. Hmm. Saya perlukan. Sebelum ni banyak troubleshooter saya bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di ESQ Malaysia kerana tak sadar mungkin Pak Andi tak sadar masalah-masalah yang ditimbulkannya dengan people. Jadi saya troubleshooter fixer seronok aja, menikmati aja menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi sampai satu tahap saya rasa ESQ Malaysia harus pergi lebih jauh. Tidak hanya menyelesaikan masalah tapi mencapai tujuannya. Dan ini bukan kerja seorang. Ini kerja bersama. Dan kemarin saya dah sampaikan kepada Pak Andi, tolong jangan menjauh lagi. Saya tahu mungkin Pak Andi merasa dia kasar, dia merasa dia tidak pandai dengan people. It's okay. Kami semua terima Pak Andi apa adanya. Sekarang yang lebih penting dari diri kita adalah mission. Mission first. But team second. Tetap kita harus menjaga team. Kalau tidak, mission tu tinggal sendiri. Tak ada yang kerjakan. Dan diri kita nombor 3. Mission first, team second. Diri kita sendiri nombor 3. InsyaAllah saya sadar di mana area-area yang saya sangat kurang.
dan sangat perlukan Pak Andi dan sangat perlukan Pak Fir, Pak Razib dan sebagainya. InsyaAllah saya akan willing untuk belajar ya, untuk buka ruang supaya Pak Andi dan leader-leader baru juga ya, seperti Faizi, Ruzaika, untuk masuk sama-sama contribute menyelamatkan perjuangan 165 dan mengembangkannya lebih jauh lagi. Jadi terima kasih Pak Ari, terima kasih kepada tim management semua, BOD yang memberi ruang, memberi peluang, dan terutama yang paling besarnya saya rasa nikmat talent DNA lah. Saat ini juga saya berada di Bangi Resort, ada training menyampaikan training tentang talent DNA, bagaimana menggunakan talent DNA. Ini saya sedang prepare slide sebenarnya. Saya baru teringat ada Asmi ni, saya langsung buka, dan slide yang sedang saya prepare adalah bagaimana menghadapi challenges menggunakan talent DNA. Masya Allah. Dan bila Pak Ari minta saya bicara, itu sangat pas ya, sebelum saya mengajar kepada orang, saya melihat situasi bagaimana saya nak handle keadaan di ASQ Malaysia sendiri. Saya sangat yakin Pak Ari, Pak Andi juga ready untuk sama-sama kembali sama-sama betul-betul bersatu dengan kami semua, dan saya juga ready untuk melepaskan belenggu-belenggu masa lalu, untuk move forward ke depan, dan insya-Allah doakan kami di 2024 ini satu perubahan yang luar biasa akan terjadi. Terima kasih Pak Andi sebab masih setia bersama ASQ Malaysia bersama-sama dalam tim ni, walaupun maybe tanpa sadar ya, walaupun saya forgiving, tapi mungkin tanpa sadar forgiving ni membuatkan akhirnya ya udahlah, saya jalan aja apa yang boleh kan, dan membuatkan orang merasa terpinggir. Itu saja Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Pak Tepuk Andi. tangan untuk Bu Huda karena ini terlalu penting, Bram, jadi saya ikut campur ini. Siapa? Karena dari Malaysia ini akan terbawa ke seluruh dunia ya. Dia persemakmuran Inggris, jadi dia akan masuk ke seluruh dunia kalau ini berjaya melalui talent DNA ini. Jadi pertama untuk Andi ya, hati-hati kalau Andi ini genuinnya di bottom. Jadi Andi itu tidak akan merasa bersalah meninggalkan Bu Huda. Paham ya Andi? Iya Pak Ari. Tapi Bu Huda jangan khawatir, Andi itu punya accountable. Ya. Tanya aja accountable-nya tentang mission, dia tidak bisa tidur tuh. Jadi dia bukan karena persahabatan dia bergaul di Malaysia, tetapi karena accountable saja, pegang Bu Huda. Insya Allah, ya dia punya accountable, dia tidak akan pergi. Kalau dia pergi, itu pasti genuine yang di bottomnya yang sedang drive dia. Tapi kalau dia bicara ke situ, Bu Huda dorong dengan accountable-nya, tanya dia. Insya Allah Andi akan kembali lagi ke kandangnya, yaitu misi 165. Itu ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini akan membuat wacana baru untuk bring ASQ 165 and DNA talent to the world. Ingat, sahabat Nabi itu tidak semua sama. Ya, kalau Bu Huda ini kan tipe Abu Bakar As-Siddiq, hatinya lembut. Kalau ini Umar bin Khattab dikali 100 Andi ini. Dikali 100. Umar bin Khattab kali 100. Oke, demikian, terima kasih. Pagi. Terima kasih Pak Ari, pagi. Terima kasih, Masya Allah, amazing. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Ini luar biasa ya, artinya memang ini kalau kita bicara tentang collaboration, terima kasih sekali Pak Ari, ya Bang Andi, kemudian ada Kak Huda tadi ya sudah share, karena antara Bang Andi dengan Kak Huda yang troubleshooter, fixer juga kan, selalu mencari root cause, menyelesaikan persoalan, sementara Bang Andi itu inisiator, decisif ya. Nah, udahlah execute aja gitu kan. Tak usah berlama-lama nih kita berbincang planning dan lain sebagainya, troubleshooting ya. Ini kalau bisa dikombinasikan nih, wow, amazing ya. Masya Allah. Jadi ini luar biasa talent DNA ini. Oke, last dari Bang Andi nih ya.
Karena waktu nih kayaknya cepat sekali ya, time flies sudah jam Iya. 6.25 ya. Oke, Ya. Bang Andi, dari tadi ya, dari diskusi kita, kemudian Las dengan juga dengan Kak Huda tadi ya, apa yang kemudian boleh kita simpulkan nih, Bang Andi, tentang talent DNA? Iya. Pertama, Coach, memang ini life tools, betul. Sangat-sangat life tools, Coach. Ini kita baru bicara dari segi professional life ya, sebagai Hmm. seorang Satria 165, sebagai seorang staff ESQ di Malaysia. Ini kalau Coach tanya saya tentang personal life saya, Coach, wah ini luar biasa. Ini bagaimana talent DNA itu sangat-sangat life tools, ya. Jadi saya memahami yang sudah lepas ya, yang sudah berlalu, tapi dengan talent DNA, saya tahu bagaimana saya menghindarkan dari terjebak pada kesalahan yang sama. Kemudian bagaimana mungkin kekuatan saya pada action, pada execution, tapi di masa depan saya perlukan juga orang lain. Ya, dan kejayaan-kejayaan saya baik yang sudah berlalu ataupun yang akan datang itu tidak mungkin seorang diri, Coach. Jadi dengan talent DNA, saya tahu kekuatan saya, tapi juga saya tahu siapa yang boleh melengkapi kelemahan saya, Coach Bram. Pak Razib bicara. Halo Pak Razif, ada di sini Pak? Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Pak Boleh, Razif. silakan. Pak Razif, kalau Pak Razif boleh nggak? Tiga tertingginya apa dulu Pak? Saya ada intuitif, saya ada visionary, saya ada courage. Oh, oke. Jangan tanya topnya, bottomnya apa, Pak Razif? Itu harmoni di bawah. Harmoni di bawah. Ya. Saya perlukan Pak Andi kan, namun sering cara menyampaikannya tu kurang bagus, tak bagus lah. Orang harmoni sedang menilai. Ini harmoni bottom Pak, sama-sama bottom. Ini sama-sama oke nih kalau natu be oke ya, sama-sama oke kalau mau berkonflik nih, Bang Andi dengan Pak Andi ada harmoni di bottom, Pak. Itu ya sociable. sociable-nya di bottom, tapi decisif gitu ya, karena mau di-cut ya cut aja tak apa. Jadi ini sama-sama oke kalau misalkan harus berkonflik nih. Nah, macam-macam parazit nih Ini dengan Bang the Andi real selama Tom ini. and Jerry ya, Bram. The real Tom and Jerry. Iya, Pak. Ya, kalau dengan talent DNA saya lebih mengenali Pak Andi kan, dan perkara-perkara yang berlaku sebelum talent DNA itu dirungkaikan dengan talent DNA. Kan, saya yakin hal yang sama untuk Pak Andi juga kan. Jadi kadang-kadang kan di management meeting tu Pak Andi kan orangnya structural kan, orangnya initiator. Kalau kita datang tangan kosong, marah dia. Tapi marah dia tak suarakan. Marah dia dengan raut mukanya kan. Jadi kita rasa tak senang, kita rasa macam ada apa ni dengan Pak Andi? Pak Andi marah saya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi selepas talent DNA, kan, saya memahami diri saya, itu yang paling penting. Saya memahami diri saya terlebih dahulu. Setelah itu saya memahami Pak Andi. Jadi saya melihat Pak Andi bukan lagi sebagai seorang yang sering datang ke meeting nak marah saya, tapi saya melihat Pak Andi itu datang untuk membantu saya dengan inisiatornya, dengan strukturnya. Kan, dan luar biasa Pak Andi ni orangnya suka belajar, suka baca buku, suka hadir seminar, suka nonton YouTube. Jadi kalau apa-apa yang latest tu, kalau nak tahu tanya ke Pak Andi. Dan kami ada seorang lagi trainer namanya Pak Firdaus. Saat ini sedang seminar yang lain ya. Saya melihat gabungan Pak Andi dan juga Pak Fir. Pak Fir tu banyak boleh belajar daripada Pak Andi. Tinggal lagi jangan Pak Andi datang, kenapa tak belajar sendiri? Kenapa tak buat sendiri? Kadang-kadang tu sociable-nya tak ada kan. Jadi pernah satu ketika saya minta Pak Andi bantu kan. Pak Andi, tolong Pak Andi, ini filenya tu bagaimana untuk presentation marketing, untuk meeting ya.
Pak Andi kata, Pak Andi kata, ya buat sendiri. Dan menyampaikannya buat sendiri itu dia tak relax saja. Relax Dia tak saja, iya. dia tak rasa apa-apa. Courage-nya itu. Dan saya di dalam itu udah menangis sebenarnya, udah mau keluar daripada meeting room sebenarnya. Tapi itu tak disedari oleh Pak Andi. Dan ya mungkin Bu Uda tak sampaikan tadi kan, sering juga tuh Bu Uda nangis. Andi itu manusia yang diciptakan tanpa rasa. Ari. Itu sedikit Coach Bram. Masya Allah. Pak Razif, Bang Adi, ini apa yang boleh terjadi nih bila tak ada talent DNA? Ini apa yang terjadi dengan tim ya? Semua orang lah, semua tim ya, semua manajemen. Kalau menurut saya ya, ada Ya. satu lagu yang sering dipasang di ESQ training dulu-dulu kan, yang kita melihat dengan jelas setelah hujan pergi. Karena jadi talent DNA ini bagaikan hujan yang datang membersihkan kekotoran dalam diri kan, sehingga kan kita mampu untuk melihat dengan lebih jelas lagi. I can see clearly now that the rain is gone. Jadi itulah talent DNA. Siapa yang tak buat talent DNA rugi. Oke, Coach Bram. Thank you, Pak Razif. Ya. Thank you, Pak Razif. Minta maaf, Pak. Nanti saya bantu, Pak, presentation filenya. Terima kasih. Bram. Siapa? Saya bicara sebentar nih, Bram. Penting sekali. Silakan, Pak. Saya menaruh harapan yang sangat besar. Malaysia itu adalah pintu gerbang dunia, ya. Masyarakatnya berbahasa Inggris. Kemudian mereka siap untuk menjelajahi dunia, gitu. Saya ingin sampaikan bahwa yang mengirimkan Parazip ke Bu Huda itu Allah. Yang mengirimkan Bu Huda ke Parazip itu Allah untuk saling mengisi. Tetapi yang mengirimkan Andi ke Malaysia itu juga Allah. Nah, tapi yang dikirimkan bukan badannya Andi, bukan tubuhnya Andi, tapi yang dikirimkan itu talent DNA-nya. Kalau kita melihat inisiator, decisive, kemudian courage, lalu accountable, otoritatif, bukankah itu yang paling dibutuhkan oleh Pak Razif dan Bu Huda? Betul atau betul? Tetapi sebaliknya juga, problem shooter, sociable, harmoni, bukankah itu juga yang Andi perlukan untuk membangun Malaysia? Betul, Andi? Betul, Pak Ari. Sangat Nah, di betul, sini Pak. kita paham bahwa ternyata bahwa orang-orang yang datang dalam hidup kita bukan kita cari. Betul? Bahkan istri atau suami yang datang dalam hidup kita, itu bukan juga kita cari. Allah mengirim. Dulu kita pikir dia mengirim mungkin karena ketampanannya, karena kecantikannya, betul? Karena handsome-nya. Tetapi setelah kita pelajari talent DNA, Allah mengirim mereka untuk memberikan kita satu kesatuan, kekuatan, karena talent DNA-nya itu. Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini akan melahirkan new ASQ Malaysia, even much bigger than ASQ di Indonesia, yang boleh merata-rata ke seluruh dunia. Andi rencananya akan membawa ini ke Timur Tengah, Andi, ya? Baik, Pak Ari. Bismillah, Nah, Pak. dan juga akan ke seluruh dunia. Kita doakan ASQ Malaysia setelah pertemuan ini menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Seperti dalam Al-Quran, kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu sesungguhnya satu umat saja. Yaitu semua perbezaan-perbezaan fitrah atau DNA talent disatukan. Dan kita bisa melihat kekuatan. Itulah yang disebut dengan khalifah di muka bumi, wakil Allah. Selamat berjuang Malaysia. Mohon maaf saya potong ini karena terlalu penting, Bram, untuk tidak saya komentari. Selamat berjuang, Andi, Firdaus, kemudian Bu Huda, Pak Razif, Ruzaika, dan semuanya, Anis, seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gurunda. Terima kasih, Pak Ari. Masya Allah, this is very powerful ya, dari Pak Ari yang merangkum dan close semuanya. Dan terima kasih Bang Andi, Kak Huda, Pak Razif ya. Insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ari ya, ini
menjadi penguat kita, ya, bahkan nggak hanya hari ini, tapi juga untuk membangun visi kita bersama, ya, yaitu kebangkitan Nusantara, ya, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih talented people atas kebersamaannya, dan pagi ini luar biasa, Masya Allah, ya, sepakat ya. Siapa yang sepakat bahwa pagi ini kita mendapatkan sesuatu yang istimewa? Ketik angka 1, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Siapa yang merasa bahwa ini bukan tentang Bang Andi, bukan tentang Pak Razid, bukan tentang Kak Huda, Pak Fir, tapi ini tentang kita semua. Ketik angka 6, Yes. Masya Allah, ya. Oke, siapa yang juga menyadari dari perjalanan tadi apa yang Pak Ari sampaikan, ini bahwa kita memerlukan talent DNA ini dalam segala aspek kehidupan kita, ketik angka 5. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya ingetin. Saya kembalikan kepada MC Dian. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Coach Bram. Terima kasih Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi sudah berkenan hadir di sesi kita pada pagi hari ini ya. So happy dengar cerita inspiratifnya nih dari Pak Andi yang tergambar dari talent DNA-nya. Oke, mungkin sedikit karena tidak ada pertanyaan ya. Boleh ya sebagai penutup ini boleh sedikit aja Pak Andi dan Coach Bram diinformasikan kepada teman-teman juga apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Pak Andi rasakan. Mungkin dari Pak Andi dulu baru nanti ke Coach Bram ya. Boleh, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami di Malaysia semuanya sudah mengambil talent DNA, dan juga dengan bimbingan Pak Ari, dengan bimbingan para coach, kami mengamalkannya dalam culture, kan? Jadi alhamdulillah di Malaysia ada 170.000 orang alumni ISQ. Bersama dengan Pak Ari, kami lahirkan alumni di Malaysia. Jadi manfaatnya Mbak Dian, bagaimana sebagai satu organisasi, sebagai satu syarikat, tidak mungkin menciptakan harmoni, tidak mungkin menciptakan kejayaan bersama-sama kalau tidak mengenal talenta masing-masing dan tidak memahami talenta orang lain. Itulah manfaat yang sangat besar dari talent DNA, Mbak Dian. Ya, terima kasih, Masya Allah ya. Boleh dilanjutkan dengan Coach Bram ya Coach, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi. Silakan Coach Bram. Terima kasih Dian. Ya, tadi sudah jelas sekali ya di conclusion oleh Pak Ari ya, dengan sangat indah. Ya. Sekali lagi mungkin bisa mengingatkan diri saya dan yang kita semua bahwa kita ini cenderung untuk mendekat pada orang yang sama dengan kita karena itu sangat nyaman. Tapi lagi-lagi untuk mencapai visi dan misi kita yang sebenarnya ya kita harus mau untuk berkolaborasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Karena dengan itu akhirnya kita bisa saling melengkapi hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Coach Bram dan Pak Andi. Oke, kita simak dulu ya Bapak Ibu, talented people. Ini ada informasi dari Dr. Ari Ginanjar Agustian mengenai manfaat ya, mengenai manfaat talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA.
Baik Bapak Ibu, talented people, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, siapa di sini yang merasakan mendapat manfaat dari sesi kita pada pagi ini? Silakan ketikkan saya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapat kabar gembira nih pada pagi hari ini? Silakan ketikkan saya dulu. Saya mau tahu nih. Banyak ya. Saya ingin memberikan kabar gembiranya nih untuk Bapak Ibu talented people, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Karena tadi banyak ya. Apa spesialnya? Berikut saya tampilkan di layar ya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top talentnya 10 top talentnya saja dan ingin mengetahui ke-45 talentnya dapat melakukan top up dengan special price senilai 335.000. Dan sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silahkan ambil kesempatan dengan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yaitu Rp500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom Meeting. Ada yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP atau SMA ataupun mahasiswa ya. Apabila ingin mendapatkan report karir dengan special price Rp750.000 saja, sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Klinik. Kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat ya. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini atau hubungi di 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Klinik yang rutin kami selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat. Hanya untuk 5 orang saja ya, kuotanya terbatas sekali. Baik Bapak Ibu, waktunya saya mengumumkan ya, untuk satu pemenang free 3 Live Tools Talent DNA, dan pemenangnya untuk hari ini adalah Ibu Sri Rahayu. Selamat Ibu Sri Rahayu, silahkan sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon ya melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 Live Tools Talent DNA senilai Rp495.000. Silahkan memberikan nomor WhatsApp, boleh dilakukan secara personal chat. Sebagai penutup, izin saya menginformasikan bahwa setiap hari akan ada seminar Ask Me About Your Talent DNA pukul 5.30 sampai 6.30 dan Talent DNA Discovery pukul 19.30 sampai jam 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan boleh diinformasikan juga kepada rekan, kerabat, dan keluarga Bapak Ibu semua ya. Baik, Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar AXMI pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Buta, meski mata terbuka ketika